bisa mendapat syafaatnya kelak di akhir yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, izinkanlah kami menyampaikan tausiah dengan tema lapang dada yang telah Allah sebutkan dalam firman dalam surat Al-Injil ayat 1. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah lapang dada. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmatnya kepada Rasulullah SAW, yang pertama kali Allah sebutkan adalah kelapangan dada. Allah berfirman dalam surat Al-Injil ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmat yang besar kepada Rasulullah SAW akan nikmatnya berupa kelapangan dada. Hati yang lapang adalah hati yang penuh dengan kesabaran. Hati yang lapang adalah hati yang pemaaf. Hati yang lapang adalah hati yang dermawan. Hati yang lapang adalah hati yang senantiasa tegar dan kuat di atas kebenaran. Hati yang lapang adalah hati yang bahagia, tidak pernah berkeluh kesah. Hati yang lapang adalah hati yang penuh ketentraman, tidak ada kegalauan. Ketika seorang hatinya sempit, maka kesabaran pun hilang dari dirinya. Ketika hatinya sempit, maka kedermawannya pun sempit dan dia pun menjadi pelit. Ketika hatinya sempit, maka pada waktu itu sulit untuk memaafkan orang lain dan dia tidak akan bisa istiqomah di dalam kebenaran. Maka betapa agung dan betapa besar nikmat kelapangan hati. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada Rasulnya tentang nikmat yang besar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelapangan dada atau kelapangan hati tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dan menjadi hamba yang senantiasa menyerahkan urusan pada Allah, maka ia pun akan senantiasa mencintai Allah dan ia senantiasa mengharap karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hanya keridhaan Allah yang ia inginkan. Maka pada waktu itulah hatinya akan lapang. Oleh karena itu Allah menutup surah tersebut dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika warghab. Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah dan pada Rabbmu adalah kamu berharap. Surat Al-Isra ayat 7 dan 8. Karena hati ketika senantiasa berharap pada Allah, hatinya akan lapang. Ketika sakit dia berharap itu Allah, maka muncullah kesabaran. Ketika pelit dia berharap pada Allah, maka muncullah kedermawanan. Ketika hati sulit untuk memaafkan orang lain, lalu ia berharap ampunan dan ridhonya, maka ia pun menjadi pemaaf. Tidak mungkin itu bisa kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat tauhidnya, semakin ia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ia beribadah hanya kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya saja. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak pula kehidupan dunia. Maka saat itu hatinya semakin lapang, dadanya semakin lapang. Maka sungguh saudaraku, tidak ada nikmat yang besar kecuali nikmat tauhid. Karena tauhid itu melapangkan dada dan hati. Demikian pula zikrullah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya akan tenteram. Ketenteraman hati itu menimbulkan kelapangan dada. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenteram. Demikian pula sedekah. Sedekah membuat hati kita gembira. Tidakkah kita berdasar ketika kita masih membantu orang lain? Pasti hati kita akan merasakan kegembiraan. Kita gembira karena hati kita lapang. Ketika kita bersedekah membantu orang-orang susah, maka saat itulah dada kita pun menjadi lapang. Betapa banyaknya sebab-sebab kelapangan dada. Sebab yang utama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku, upayakanlah kelapangan dada ini dengan cara bertakaruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika
Ketika seseorang hanya mengharapkan di hatinya kehidupan akhirat, ini akan menimbulkan kelapangan dada bahkan kekayaan hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana hammul akhirata ja'amallahu lahu amrahu wa ja'ala dinahu fi qalbihi wa atayibud dunya wa hiya rahimah. Siapa yang keinginan tentunya ada kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan hatinya kaya, penuh dengan qanaah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seorang hamba yang senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat, ia akan mudah menanti Allah, ia akan mudah menjalani sunnah Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan hidupnya. Sebaliknya, orang yang hatinya sangat menginginkan dunia, hatinya akan sempit. Ia tidak akan sabar dalam menanti Allah SWT. Ia pun tidak akan sabar terhadap musibah-musibah dunia. Karena harapan terbesar di hatinya adalah kehidupan dunia, sehingga hatinya menjadi lemah. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana fid dunya hamman faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Siapa yang keinginan tentunya ada dunia, Allah akan berikan urusannya dan Allah akan menjadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga ia pun punya sabar dan ketabahan, putus asa itu sangat mudah sekali menemukan dirinya. Maka saudaraku, betapa pentingnya kita mendapatkan hati yang lapang dan dada yang lapang. Itulah yang Allah inginkan kepada Rasulnya. Demikian yang kita sampaikan, kurang-kurangnya saya mohon maaf sebesarnya. Semoga Bapak Ibu bisa mengamalkan daripada lapang dada ini. Nasrul minallah wa rahmatun qarib wa basyiril mu'minin. Demikian kita tutup dengan bacaan kafaratul majid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.